Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Kanti, NIM 1715/4003, Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil vokasi yang berjudul Peranan Administrasi Perkantoran dalam Menunjang Kinerja Pegawai pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Baiklah, ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, hasil pembahasan. Dan yang keempat, kesimpulan. Saya akan memulai dengan bahasan yang pertama, latar belakang. Administrasi merupakan pusat komunikasi antara bagian atau unit di dalam organisasi. Administrasi yang baik akan membantu meningkatkan mutu pekerjaan karena dapat mengurangi hambatan yang dapat menyebabkan timbulnya kegagalan pada rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Administrasi perkantoran yang dibutuhkan pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang diantaranya penanganan surat, surat menyurat, dan kearsipan. Adapun rumusan masalahnya, bagaimana peranan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja pegawai pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja pegawai pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Adapun manfaat penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan khusus di bidang administrasi perkantoran, dan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi untuk lebih memajukan perusahaan ke depannya, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi penelitian di kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang di Jalan Belinyu nomor 9 Bembaru, Palembang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Jenis data yang digunakan, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori terdapat 2 bagian, yaitu administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Saya akan menjelaskan administrasi secara sempit. Administrasi secara sempit menurut Haji Rahmat tahun 2013, administrasi berasal dari bahasa Belanda yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit yang dimaksud yaitu untuk menyediakan informasi yang mempermudah informasi jika dibutuhkan. Adapun administrasi dalam arti luas menurut Henry Van Yol, yaitu sesungguhnya istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Fungsi administrasi, pada dasarnya fungsi administrasi dengan fungsi manajemen adalah sama. Perbedaannya di mana fungsi administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan manajemen berfungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Peranan administrasi perkantoran. Pada dasarnya, kegiatan administrasi kantor pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang dipergunakan untuk menyelesaikan segala kegiatan kantor guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prosedur administrasi perkantoran. Adapun prosedur penanganan surat pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang antara lain: 1. Memeriksa kebenaran. 2. Memisahkan antara surat dinas, surat pribadi, dan surat salah alamat. 3. Menggolongkan antara surat tertutup atau rahasia dan surat terbuka. 4. Menyortir surat-surat sesuai dengan unit pengelolaannya. 5. Membuka amplop surat-surat dengan hati-hati untuk menjaga agar surat jangan sampai rusak. Selanjutnya, proses penyimpanan arsip. Yang pertama, arsip yang mau disimpan pertama kali diketik, setelah itu diberikan kepada petugas agenda. Kedua, menetapkan kode. Ketiga, membuat petunjuk silang.
keempat penyortiran, dan yang kelima menyimpan arsip. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Di pembahasan kali ini ada dua pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, sistem penyimpanan arsip. Saya akan menjelaskan surat masuk dan surat keluarnya terlebih dahulu. Pada kantor listrik navigasi kelas 1 Palembang, masalah surat-surat masuk dan surat keluar memang harus melalui bagian tata usaha atau bagian umum. Tetapi karena bagian unit atau seksi melakukan administrasinya sendiri, menurut saya mungkin ada saja hal-hal yang penting dilakukan oleh suatu unit tertentu atau kegiatan antar unit kantor tidak diketahui oleh subbagian tata usaha. Padahal masalah atau kegiatan tersebut menyangkut kelancaran organisasi kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Hal ini perlu dibenahi dengan subbagian tata usaha harus saling bekerja sama terhadap unit-unit lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan administrasi pada kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Sebaiknya kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang ini memakai sistem penyimpanan arsip menurut abjad. Karena pada penyimpanan ini warkat disimpan menurut abjad dari nama orang atau organisasi yang tertera pada warkat tersebut. Kelebihan dengan memakai sistem urutan abjad adalah penemuan kembali dari surat arsip atau warkat dilakukan dengan lebih cepat. Berarti dalam hal ini pihak kantor akan membuat kode arsip atau file berdasarkan huruf pertama dari pokok atau nama orang bersangkutan. Dari presentasi yang saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa peranan administrasi perkantoran pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang itu sangat diperlukan bagi pimpinan untuk menjalankan kantor dan memudahkan pimpinan dalam mengambil keputusan pelaksanaan tugas selanjutnya. Pekerjaan kantor pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang juga berperan penting dalam memudahkan dan meringankan tugas pegawai yang menjalankan kegiatan perkantoran. Dan yang terakhir, kegiatan administrasi dalam peranannya pada Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang seperti mengetik, surat menyurat, serta pengarsipan. Sekian presentasi seminar hasil vokasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.